Malam itu perjalanan terasa panjang. Pak Yusuf mengemudi pelan di jalanan sepi yang membelah hutan dan sawah. Lampu mobil menjadi satu-satunya penerangan, menembus gelap yang pekat di depan mereka. Di kursi belakang, Bu Ayu duduk sambil memegangi perutnya. Wajahnya pucat, napasnya tidak teratur. Pak, kayaknya sakitnya makin sering, katanya tertahan. Pak Yusuf langsung menoleh sekilas. Panik mulai terlihat di wajahnya. Masih kuat, Bu, kita udah hampir sampai kampung. Namun Bu Ayu menggeleng. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Aduh, Pak, ini beda. Ini kayak mau lahiran. Jantung Pak Yusuf langsung berdegup kencang. Lahiran. Sekarang, mobil melaju lebih cepat. Namun jalan yang mereka lewati benar-benar sepi. Tidak ada rumah. Tidak ada orang. Hanya gelap. Dan suara mesin mobil. Pak, aku gak kuat. Suara Bu Ayu mulai melemah. Tangannya mencengkeram kursi dengan kuat. Sakitnya semakin intens. Pak Yusuf panik. Ia menoleh ke kanan dan kiri, berharap melihat tanda kehidupan. Dan di kejauhan, ia melihat sesuatu. Cahaya, bangunan besar, rumah sakit. Teriaknya lega. Tanpa berpikir panjang, ia langsung membelokkan mobil ke arah bangunan itu. Bangunan itu terlihat tua, catnya kusam, lampunya tidak terlalu terang. Namun papan di depannya masih terlihat jelas. Rumah sakit umum, gak apa-apa. Yang penting ada tempat, gumam Pak Yusuf. Ia langsung menghentikan mobil. Begitu turun, suasana terasa aneh. Terlalu sepi untuk sebuah rumah sakit. Tidak ada suara ambulans. Tidak ada orang lalu lalang. Hanya suara angin dan lampu yang sesekali berkedip. Namun kondisi Bu Ayu tidak memungkinkan untuk berpikir panjang. "Tolong!" teriak Pak Yusuf sambil membuka pintu. Beberapa detik sunyi. Lalu, dari dalam, muncul seorang perawat. Berjalan pelan, wajahnya datar. Pasien mau melahirkan, kata Pak Yusuf tergesa. Perawat itu hanya mengangguk, tanpa banyak bicara. Ayo, bawa masuk. Mereka masuk ke dalam. Lorongnya panjang, sepi, lampunya redup, dan bau obat. Bercampur sesuatu yang tidak biasa. Seperti bau lembab yang sudah lama. Pak Yusuf sempat menoleh ke kanan kiri. Beberapa pintu kamar tertutup, namun entah kenapa, ia merasa seperti ada yang memperhatikan dari balik pintu-pintu itu. Bu Ayu langsung dibawa ke ruang bersalin. Seorang bidan datang, namun wajahnya juga sama, dingin, tidak banyak bicara, seolah semuanya berjalan tanpa emosi. Pak Yusuf diminta menunggu di luar. Ia duduk di kursi lorong, sendirian, jam di dinding berdetak pelan. Tik-tok, tik-tok. Namun anehnya, jarumnya seperti tidak bergerak. Waktu terasa berhenti. Dari dalam ruangan, terdengar suara Bu Ayu menjerit kesakitan. Pak Yusuf mengepalkan tangan, gelisah. Namun di sela-sela jeritan itu, ia mendengar sesuatu yang lain. Suara tambahan, seperti ada orang lain di dalam. Lebih dari yang seharusnya. Suara berbisik, pelan, tidak jelas. Namun, banyak. Pak Yusuf berdiri, mendekati pintu, dan saat ia hampir membukanya, tiba-tiba, semua suara berhenti, sunyi, total. Beberapa detik kemudian, tangisan bayi terdengar, keras, memecah keheningan. Pak Yusuf langsung lega. Alhamdulillah, pintu perlahan terbuka. Perawat itu keluar, menggendong bayi. Selamat, anaknya lahir dengan selamat. Pak Yusuf tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Namun saat ia melihat wajah bayi itu sekilas, entah kenapa, ada perasaan aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti tatapan bayi itu, terlalu sadar. Ia belum tahu bahwa tempat yang ia masuki malam itu bukan rumah sakit biasa, dan sesuatu telah ikut lahir bersama anaknya. Setelah semuanya selesai, Pak Yusuf tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Bu Ayu masih lemah, tapi sudah bisa dibawa pulang. Bayi mereka dibungkus kain hangat, digendong dengan hati-hati. Aneh memang, tidak ada proses administrasi, tidak ada pembayaran, bahkan tidak ada satupun staf yang benar-benar berbicara selain seperlunya. Semua terasa seperti ingin cepat mengusir mereka pergi. Pak Yusuf segera membawa istri dan bayinya kembali ke mobil. Saat ia menoleh ke arah bangunan itu sekali lagi, lampunya terlihat semakin redup. Beberapa jendela tampak gelap total. Seolah sebagian gedung itu tidak pernah digunakan.
Namun ia tidak mau berpikir macam-macam. Yang penting, anaknya selamat. Perjalanan dilanjutkan. Langit mulai sedikit terang. Tanda pagi akan datang. Beberapa kilometer kemudian, mereka akhirnya sampai di jalan yang mulai ramai. Dan tak lama, mereka berpapasan dengan beberapa warga desa yang sedang berkumpul di pinggir jalan. Pak Yusuf menghentikan mobil sebentar. Permisi, Pak, ini jalan ke kampung Sukamaju masih lurus ya? Tanyanya. Salah satu warga mengangguk. Lurus saja, Pak. Bapak dari mana pagi-pagi begini? Pak Yusuf menjawab santai. Dari arah sana. Pak, tadi sempat berhenti di rumah sakit dekat hutan itu. Istri saya lahiran di situ. Suasana mendadak hening. Wajah warga berubah. Saling pandang. Rumah sakit? Tanya salah satu dari mereka pelan. Iya. Yang bangunannya besar itu, ada papan. Rumah sakit umum, di depan. Seorang bapak tua maju sedikit. Wajahnya serius. Pak, rumah sakit itu sudah lama tutup. Pak Yusuf langsung mengernyit. Loh, tapi tadi saya sudah puluhan tahun. Pak, potong bapak itu. Sejak ada kejadian, tempat itu ditinggalkan. Dada Pak Yusuf mulai terasa tidak enak. Gak mungkin. Pak, tadi ada perawat. Ada bidan, istri saya lahiran di sana. Warga-warga itu terlihat semakin tegang. Salah satu dari mereka berbisik. Sering ada yang lihat lampu nyala malam-malam. Tapi kalau dicek, kosong. Pak Yusuf langsung menoleh ke arah mobil. Melihat ke kursi belakang, Bu Ayu memeluk bayinya. Namun wajahnya pucat, seperti baru menyadari sesuatu. Pak, bisik Bu Ayu pelan. Ada apa? Dari tadi, bayi kita. Pak Yusuf mendekat. Kenapa? Bu Ayu menatap bayi itu dengan mata gemetar. Dia gak pernah nangis dari tadi. Angin pagi terasa tiba-tiba dingin. Dan untuk pertama kalinya sejak lahir, bayi itu perlahan membuka mata. Menatap lurus ke arah Pak Yusuf. Diam, tanpa suara, dengan tatapan yang terlalu dalam untuk seorang bayi. Sesampainya di kampung halaman, keluarga Pak Yusuf disambut hangat oleh orang tua mereka. Rumah kayu sederhana itu terasa jauh lebih hidup dibanding perjalanan mencekam semalam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam pertama, semua terasa normal. Hingga tengah malam, bayi mereka tiba-tiba menangis. Keras, melengking, berbeda dari tangisan biasa. Bu Ayu langsung menggendongnya. Mungkin lapar, gumamnya. Namun anehnya, begitu disusui, bayi itu tidak berhenti. Tangisannya justru semakin keras. Seperti ketakutan. Pak Yusuf mencoba menenangkan. Namun saat ia mendekat, tangisan bayi itu tiba-tiba berhenti. Mendadak, sunyi. Lalu perlahan, bayi itu menoleh. Menatap ke sudut kamar. Kosong. Namun matanya fokus. Seperti melihat sesuatu. Dia lihat apa? Bisik Bu Ayu gemetar. Pak Yusuf ikut menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun suasana kamar terasa dingin. Lebih dingin dari biasanya. Malam kedua, gangguan semakin jelas. Terdengar suara langkah di luar kamar. Padahal semua orang sudah tidur. Tap, tap, tap. Pelan, berhenti tepat di depan pintu. Pak Yusuf terbangun, menahan napas. Suara itu tidak masuk, hanya berdiri di luar, seolah menunggu. Tiba-tiba bayi itu tertawa. Pelan, di tengah malam, tanpa sebab, Pak Yusuf dan Bu Ayu saling pandang. Tubuh mereka merinding. Hari ketiga, ibu Pak Yusuf mulai curiga. Ia melihat sesuatu yang aneh. Saat Bu Ayu menidurkan bayi di ayunan, bayangan ayunan itu bergerak sendiri. Padahal tidak ada angin, dan bayangan itu tidak sesuai dengan gerakan aslinya. Malamnya, kejadian paling membuat mereka yakin terjadi. Bayi itu kembali menangis. Namun kali ini, suaranya berubah, seperti bercampur dengan suara lain. Lebih dalam, lebih berat, seolah ada dua suara. Dalam satu tangisan, Bu Ayu langsung menangis ketakutan. Pak, ini bukan anak kita. Pak Yusuf memeluk istrinya, namun ia sendiri mulai merasakan hal yang sama. Sejak dari rumah sakit itu, ada sesuatu yang ikut. Dan sekarang, sesuatu itu tidak hanya mengganggu, tapi seperti ingin tinggal. Akhirnya Pak Yusuf memanggil seorang ustaz. Malam itu, bayi mereka diletakkan di tengah ruangan. Ustaz mulai membaca doa. Dan suasana langsung berubah. Angin masuk tiba-tiba. Lampu berkedip.
dan bayi itu menangis keras. Tangisannya perlahan berubah, terdengar lebih berat, bukan seperti bayi. Pegang anaknya, kata Ustaz tegas. Saat doa dibacakan lebih keras, bayi itu membuka mata dan menatap tajam, lalu menjerit keras. Dalam sekejap, angin berhenti. Semua kembali sunyi. Bayi itu terdiam, lalu menangis normal seperti biasa. Ustaz menarik napas panjang. Yang ikut, sudah pergi. Sejak saat itu, tidak ada lagi gangguan. Namun Pak Yusuf tidak pernah berani melewati rumah sakit itu lagi. Karena ia sadar, malam itu, mereka tidak sendirian.